Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala man absahu nataqaddad sayyidina habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Fa aqulu lakum ayyuhal musyahidun nurahibu bikum tarhiban hara fi hadzal dars. Fa qabla an nabda darsana fi hadhihi lailah wa fi hadzal majlis labudda lana an nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman semua, para penonton yang berbahagia, kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini, pelajaran bahasa Arab. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa Arab itu sendiri adalah bahasa Al-Quran dan hadis. Dan tentu saja bagi kita seorang muslim itu sangat penting. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang merujuk kepada sumber atau pedoman hidup kita sebagai orang muslim, yaitu bahasa Al-Quran dan bahasa Al-Hadis. Jadi mustahil ketika teman-teman misalnya ingin menjadi orang alim, ingin menjadi orang yang bisa memahami bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis, sedang pengetahuan kita tentang bahasa Arab itu sangat minim sekali, bahkan tidak ada di sana. Itu sangat mustahil sekali ya untuk menjadikan kita sebagai orang yang faqih fid din. Gitu. Nah, kemudian pada malam hari ini kita mulai pembahasan kita tentang muqaddimah allati tata'allaq bi'ilmin nahwi, yaitu muqaddimah tentang yang berkaitan qawaid bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan sharaf. Nah, di sini kita mulai pembahasan bahwa dalam bahasa Arab itu yang menjadi fokus kita hanya tiga poin yang harus teman-teman kuasai. Apa itu yang 3 poin? Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang terakhir adalah al-huruf. Nah, hanya 3 poin ini saja yang harus teman-teman kuasai untuk bisa memahami bahasa Arab. Sangat simpel kan, sangat mudah, sangat sedikit sekali. Hanya 3 bagian, hanya 3 poin. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, cuma nanti bakal timbul pertanyaan dari sini. Mana dia al-ismu, mana dia al-fi'lu, mana dia al-harfu. Nah, itu akan menjadi pembahasan kita seterusnya. Nah, kemudian kita mulai tentang, ini hanya perkenalan saja ya tentang isim. Apa itu isim, kemudian apa itu fi'il, apa itu huruf, kita akan jawab pada pelajaran malam hari ini. Kita akan jawab secara sederhana saja, secara singkat. Oke, kita mulai. Apa itu isim? Isim itu simpelnya ya, cara gampangnya, cara bodohnya untuk belajar isim itu adalah nama atau kata benda. Kata benda yang tidak ada hubungannya dengan waktu. Nah, kata benda yang tidak ada hubungannya dengan waktu. Mana contohnya? Misalnya papan tulis, saburoh. Nakul bil lughah al-arabiyyah saburoh. Jadi papan tulis itu kalau dalam bahasa Arabnya saburoh. Kemudian qalamun. Kemudian baitun, masjid. Nah, itu semua disebut dengan isim. Lalu bagaimana kita membedakan atau bagaimana kita mengetahui bahwa isim itu bagaimana ciri-cirinya, kemudian isim itu dibagi menjadi berapa? Nah, itu nanti di pembahasan selanjutnya. Kemudian yang kedua ada istilah fi'il. Apa itu fi'il? Nah, fi'il kalau kita katakan dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja. Fi'il bermakna kata kerja. Apa contohnya? Ya misalnya memukul, mendengar, membaca, tidur, makan, minum, berjalan, berpikir, melihat. Itu adalah contoh-contoh dari kata kerja. Nah, lalu pertanyaannya, apa bedanya antara isim dengan fi'il? Sebenarnya kalau kita cermati lebih dalam, dari segi namanya saja sudah berbeda, bahwa isim itu adalah kata benda, kemudian fi'il itu adalah kata kerja. Lebih dalamnya lagi teman-teman, isim itu adalah kata yang tidak ada hubungannya dengan waktu, sedang fi'il itu ada hubungannya
dengan waktu. Misalnya, di sini nanti dibagi lagi ya. Nah, dibagi lagi fi'il itu ada 3, misal al-madi. Al-madi, kemudian al-mudhari. Dan yang ketiga al-amr. Nah, ini bagian-bagian fi'il. Ada fi'il madi, kemudian ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Nah, apa itu fi'il madi? Fi'il madi itu kata yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu telah terjadi, telah lampau, telah lewat. Madi itu artinya lewat. Nah, dari kata maudho yamdi gitu. Kemudian kalau al-mudhari, mudhari itu adalah kata kerja yang pekerjaannya itu sedang terjadi atau akan terjadi. Misalnya, saya sedang makan atau saya akan makan. Nah, kata-kata akan di sini itu menandakan bahwa dia adalah fi'il mudhari. Kemudian yang terakhir adalah fi'il amr. Fi'il amr itu bermakna kata perintah. Kata perintah. Ya misalnya duduklah, makanlah. Duduklah, makanlah, minumlah, dengarlah, kata perintah. Nah, sekilas itu teman-teman. Jadi ada al-madi, ada al-mudhari, ada al-amr. Untuk lebih dalamnya lagi, tentu nanti teman-teman bisa mengikuti di pelajaran-pelajaran selanjutnya, di halaqah-halaqah selanjutnya, halaqah at-taliyah. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Huruf itu apa? Huruf itu tandanya tidak ada tandanya. Nah, agak sedikit membingungkan ya. Tandanya adalah tidak ada tandanya. Jadi kalau isim itu adalah apa tadi? Kata benda, kemudian fi'il itu kata kerja. Kalau huruf ini nanti membantu untuk menyambungkan atau memberi makna lengkap pada isim atau pada fi'il. Nah, kira-kira gampangnya seperti itu. Makanya nanti huruf ini dibagi lagi. Ada banyak pembagiannya. Huruf yang masuk pada isim, ada huruf yang masuk pada fi'il, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi, wa arju minkum antastariku wa tatabi'u fi hazihil qanah. Jadi saya harapkan teman-teman semua untuk terus mengikuti channel ini, channel Balai Dusun. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.